Sore, saya Maria Fatima Wowo dari Teknik Elektro 2018. Saya ingin membahas mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya itu ada on-grid or off-grid. Nah, apakah yang cocok untuk kita saat ini pembangkit listrik tenaga surya on-grid atau pembangkit listrik tenaga surya off-grid? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pembangkit listrik tenaga surya on-grid dan off-grid. Pembangkit listrik tenaga surya on-grid itu ialah sistem PLTS yang hanya menghasilkan listrik ketika terdapat listrik dari grid atau PLN. Nah, sistem on-grid ini termasuk sistem pembangkit listrik tenaga surya yang sederhana serta merupakan sistem yang efektif dalam segi biaya. Yang berikutnya, pembangkit listrik tenaga surya off-grid. Itu ialah sistem PLTS yang memungkinkan untuk menyimpan listrik dari PLTS dalam baterai untuk digunakan ketika listrik PLN mati atau jika kediaman kita berada pada daerah tanpa akses listrik PLN. Dalam hal ini, menjadikan sistem pembangkit listrik tenaga surya off-grid tidak dapat melakukan proses ekspor-impor listrik ke PLN. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai cara kerja pembangkit listrik tenaga surya on-grid dan off-grid. Cara kerja pembangkit listrik tenaga surya on-grid itu, seperti pada siang hari, modul surya yang terpasang pada atap akan mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik arus searah atau DC. Nah, selanjutnya, grid inverter mengubah listrik arus searah dari PV menjadi arus bolak-balik atau AC yang kemudian dapat digunakan untuk mensuplai berbagai peralatan rumah tangga seperti lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Jadi, pada siang hari, kebutuhan energi listrik berbagai peralatan disuplai langsung oleh modul surya. Pada malam hari atau jika kondisi cuaca mendung, maka peralatan akan disupport oleh jaringan PLN langsung ya. Hal ini mungkin karena sistem ini tetap terkoneksi dengan jaringan PLN. Oke, cara kerja PLTS off-grid itu terdapat dua sistem pada PLTS off-grid, yaitu AC coupling dan DC coupling, atau arus searah coupling dan arus bolak-balik coupling. Nah, perbedaan cara kerja kedua sistem coupling tersebut ada pada interkoneksi antara sistem panel surya dan sistem baterai. Nah, pada sistem DC coupling atau arus arah coupling itu output solar charger terkoneksi dengan input dari baterai inverter pada sisi DC. Nah, sementara pada sistem AC coupling atau arus bolak-balik coupling, output solar inverternya itu terkoneksi dengan output baterai inverter pada sisi AC atau sisi arus bolak-balik. Setelah itu, dalam pembangkit listrik tenaga surya on-grid itu, sistem on-grid ini termasuk sistem PLTS yang sederhana serta merupakan sistem yang efektif dalam segi biaya. Nah, komponen utama dalam PLTS on-grid ini ialah panel surya dan juga inverter. Sistem on-grid dapat secara langsung mengimbangi tagihan listrik, namun sistem ini memiliki kekurangan, yakni jika terdapat mati listrik dari PLN, maka hunian juga akan mengalami mati listrik. Mengingat dalam pembangkitannya, PLTS on-grid bergantung dari listrik PLN untuk dapat menggenerasi listrik. Contoh saja kalau misalnya kita seperti keadaan saat ini kan sering terjadi hujan. Nah, karena keseringan hujan, terus petir apa segala macam, jadi banyak listrik di daerah kita yang mati dari PLN kan. Nah, kita di rumah saat ini menggunakan pembangkit listrik tenaga surya on-grid karena itu langsung dari PLN. Nah, ketika hujan atau terjadi badai, mati lampu, nah di rumah kita juga akan terjadi mati lampu karena kita itu listrik kita itu ya dari PLN. Nah, kalau untuk off-grid-nya, salah satu keunggulan sistem off-grid itu bila dibandingkan dengan sistem on-grid, itu ialah sistem off-grid itu dapat tetap menyediakan listrik jika terdapat pemadaman listrik dari PLN. Nah,
Misalnya, ya, namun sistem ini memiliki kekurangan, yakni kemungkinan tidak dapat memenuhi kebutuhan beban listrik secara total, mengingat biaya serta volume baterai dapat menjadi sangat tinggi. Nah, PLTS off-grid ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks serta biaya yang lebih tinggi bila dibandingkan PLTS on-grid. Komponen utama dari sistem off-grid ini ialah panel surya, charger controller, inverter, serta baterai. Nah, inverter yang digunakan dalam sistem off-grid ini berbeda dengan sistem on-grid. Pada sistem off-grid, inverter yang digunakan ialah inverter dengan kemampuan bidireksional, sehingga mampu mengisi baterai dan mengambil listrik dari baterai untuk digunakan ke beban. Contoh pembangkit listrik PLTS off-grid ini seperti di daerah, di kampung-kampung, di pemukiman gitu kan, itu mereka jauh dari PLN. Jadi mereka lebih menggunakan PLTS off-grid karena itu dapat PLTS off-grid ini kan dapat mendapat listrik itu langsung dari matahari terus tertampung di panel surya yang biasanya ditanam di atap rumah. Nah, di situ ketika pada malam hari mereka bisa menggunakan PLTS off-grid ini karena arusnya udah tersimpan di panel surya yang sudah ada di rumah masing-masing kan. Jadi bisa digunakan pada malam hari ketika listrik yang langsung dari PLN-nya mati atau padam. Jadi mereka bisa menggunakan PLTS off-grid ini. Nah, dikarenakan banyaknya komponen tambahan serta instalasi yang lebih kompleks, maka biaya instalasi PLTS sistem off-grid biasanya lebih tinggi daripada PLTS on-grid. Nah, biasa PLTS off-grid ini dapat mencapai 2 hingga 3 kali biaya instalasi PLTS on-grid per watt yang sama, serta memerlukan maintenance secara teratur. Oke, sekarang kita menyimpulkan dari PLTS off-grid dan on-grid. Nah, kita dapat merekomendasikan sistem PLTS off-grid untuk rumah tangga yang telah terpasang dengan listrik PLN. Kita tidak dapat merekomendasikan itu karena apa? Karena kalau yang terpasang dengan PLN, ya tentunya PLTS on-grid. Karena itu biayanya lebih murah. Iya kan? Nah, hal ini dikarenakan PLTS off-grid tidak efektif dalam hal biaya, serta terbilang kompleks, baik penanganan, pasca instalasi untuk rumah tangga. Nah, tidak efektif juga dalam hal biaya, karena kita harus mengeluarkan biaya 2 hingga 3 kali lebih tinggi daripada sistem PLTS on-grid untuk kapasitas pemasangan yang sama. Sehingga untuk pemasangan di rumah tangga, kita merekomendasikan pemasangan PLTS on-grid karena didukung dengan adanya sistem ekspor-impor oleh PLN. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.